Coba bayangin deh, ada Pulau Pangempang, keren banget tempatnya, di Kalimantan Timur, persis di tengah-tengah daerah penghasil migas. Tapi, ironis ya, listrik dari PLN malah belum nyampe sana. Iya, jadi mereka masih pakai genset diesel gitu ya? Betul, dan itu mahal loh, bisa ratusan ribu sehari cuma buat solar, belum lagi kalau solarnya langka. Nah, ada lagi masalah kedua nih, sampah. Makin banyak turis, makin numpuk sampahnya, terutama di pantai. Bisa 500 sampai 1.500 orang loh per minggu yang datang. Wah, banyak juga ya. Sampahnya pasti jadi masalah serius itu. Makanya, di Deep Dive kali ini, kita mau bedah proposal keren dari Pokdarwis Pesona Pangempang. Mereka punya ide menarik nih. Bukan cuma soal listrik aja ya berarti? Bukan, ini solusi terpadu. Jadi masalah listrik sama masalah sampah tadi mau diatasi sekaligus pakai teknologi pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, tapi yang jenis gasifikasi. Kita pegang laporan validasi teknis dan finansialnya nih. Nah, penting nih. Jadi ini bukan sekedar ide di awang-awang ya. Laporannya udah lihat teknisnya gimana, duitnya gimana, sampai nanti siapa yang ngelola. Fokusnya jelas, mengubah masalah, yaitu sampah tadi, jadi solusi energi. Plus, masyarakatnya juga ikut diberdayakan. Keren sih ini. Oke, kita masuk ke teknologinya yuk. Kenapa kok gasifikasi yang dipilih? Laporan ini bilang, ini pas banget sama sampah di Pengampang. Ternyata, mayoritas itu sampah organik. Oh iya, berapa persen kira-kira? Gede loh angkanya, sisa makanan aja 44,68%, terus dedaunan itu 13,48%. Nah, coba jelasin dong, sederhananya gasifikasi ini gimana sih cara kerjanya? Oke, jadi gini, sampah organik itu dipanasin di suhu tinggi banget, sekitar 800 derajat Celcius, tapi oksigennya dibatasi, sedikit aja. Jadi bukan dibakar kayak biasa ya. Oh, bukan dibakar langsung gitu? Bukan. Proses ini ngubah sampah jadi gas. Namanya gas sintetis atau syngas. Nah, gas ini nanti dibersihin dulu, terus baru dipakai buat muter generator listrik. Keunggulannya apa dong dibanding dibakar biasa? Nah, ini dia. Emisinya jauh lebih rendah. Terus sisa padatnya, biasanya jadi kayak arang itu dikit banget, kurang dari 10% dari sampah awalnya. Jadi lebih bersih dan efisien. Menarik. Tapi ada tantangannya nggak? Pasti ada. Utamanya itu kadar air di sampah organik kan biasanya tinggi ya. Jadi perlu diolah dulu, dikeringin sedikit lah biar proses gasifikasinya optimal. Oke, pertanyaannya sekarang, model kayak gini udah ada yang berhasil belum sih? Biar ada bayangan gitu. Ada. Laporan ini juga nyebutin kok. Pertama, teknologi gasifikasi biomasa skala kecil gini, ITB pernah terapkan di Pulau Kundur, Riau. Jadi secara teknologi udah kebukti bisa jalan di kondisi pulau. Oke, teknologinya ada contohnya. Terus modal pengelolaannya gimana yang oleh masyarakat itu? Nah, model pengelolaan energi mandiri oleh desa lewat BUMDes itu juga udah ada contoh suksesnya. Malah di Kaltim juga, di Kutai Timur. Mereka punya PLTMH di desa tepian Terap. Jadi ini kayak gabungin teknologi yang udah jalan sama model pengelolaan yang juga udah terbukti di provinsi yang sama. Sip. Lanjut ke biaya nih. Katanya perlu puluhan miliar ya? Gede juga angkanya. Duitnya dari mana tuh rencananya? Iya, betul. Estimasi investasi awal, CAPEX istilahnya, buat kapasitas sekitar 50-100 kW itu memang bisa puluhan miliar. Wow. Tapi, ini tapinya. Biaya operasionalnya nanti diharapin jauh lebih irit dibanding genset diesel yang sekarang. Kan solar aja udah berapa tuh sehari? Iya juga sih ya. Terus sumber dananya gimana? Nah, ini strateginya yang menarik. Selain dari pemerintah, atau mungkin kerjasama pemerintah swasta, KPS, ada peluang emas dari CSR. CSR perusahaan? Iya, Corporate Social Responsibility. Kan di sana banyak perusahaan migas tuh, kayak Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Proyek PLTSA ini kan pas banget sama program CSR mereka. Lingkungan dapat, ekonomi masyarakat dapat, klop banget. Wah, bisa jadi solusi pendanaan yang bagus ya itu? Banget. Ini bisa jadi win-win solution. Jadi kalau kita simpulkan, ini bukan cuma soal listrik murah aja ya, tapi manfaatnya banyak banget. Lingkungan jadi bersih, masyarakat juga lebih berdaya. Tepat sekali. Dampaknya luas banget. Lingkungan pasti lebih oke, karena sampah pantainya ada solusinya. Terus, kalau ada listrik 24 jam, wah, itu bisa buka potensi ekonomi baru. Mungkin ada warung buka malam, atau penginapan jadi lebih nyaman. Iya, kebayang sih. Dan yang penting juga, ini memberdayakan lembaga lokal.
Ada Pokdarwis, ada BUMDes yang nanti ngelola. Jadi ini kayak ekonomi sirkular di level desa. Sampah jadi energi, sisa arangnya mungkin bisa jadi pupuk atau apa, untungnya balik lagi ke desa. Apalagi udah didukung sama regulasi daerah juga kan, Pergub Kaltim soal EBT. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Proposal PLTA gasifikasi di Pengempang ini nawarin solusi yang cerdas lah ya. Masalah energi dan sampah di tempat wisata diberesin barengan. Gasifikasi dipilih karena cocok sama sampahnya. Model BUMDes juga udah ada contohnya di Kaltim. Betul, kunci suksesnya nanti ya di kemitraan itu. Terutama gimana caranya bisa gandeng perusahaan lewat CSR buat pendanaan. Jadi, ini bukan cuma bangun pembangkit listrik fisik aja, tapi investasi buat kemandirian energi, buat lingkungan yang lestari, sama buat ekonomi masyarakat pesisir di sana. Pengempang bisa jadi contoh keren wisata ekonomi sirkuler. Nah, ini dia pemikiran terakhir buat Anda pendengar renungkan. Kalau model kayak gini, PLTSA terpadu yang dikelola masyarakat, bisa jalan di pulau kecil yang lokasinya justru di tengah kawasan migas, kira-kira seberapa besar ya potensinya buat di copy paste atau diadaptasi di ribuan pulau dan desa lain di Indonesia yang punya masalah mirip. Masalah listrik susah dan sampah numpuk. Coba direnungkan.